Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga selalu diberi kesehatan ya. Untuk video kali ini saya akan mencoba membahas mengenai Arduino. Untuk pertemuan ini saya akan coba membahas dulu mengenai pengenalan Arduino. Apa sih Arduino itu? Oke, langsung saja ya. Apa itu Arduino? Di sini Arduino merupakan suatu pengendali micro single board ya, yang bersifat open source. Kemudian software dari Arduino ini memiliki bahasa pemrogramannya sendiri. Nah, ini yang membedakan Arduino dengan microcontroller yang lain. Jadi Arduino ini merupakan suatu bootloader yang dikembangkan dari chip microcontroller keluarga AVR, yaitu Atmega 328. Nah, Arduino ini telah dikembangkan sedemikian rupa sehingga mudah digunakan ya oleh para user atau pengguna. Selain itu, yang membedakan Arduino dengan microcontroller yang lain yaitu bahwa Arduino ini bersifat open source. Jadi pada dasarnya ini Arduino memiliki perangkat keras yaitu IC chip IC Atmega 328, yaitu merupakan microcontroller dari keluarga AVR. Nah, terbentuknya Arduino ini tentunya bertujuan untuk membuat sesuatu yang memiliki kelebihan dibanding dengan yang lain ya, dimana microcontroller yang lain memiliki kekurangan, kemudian dibuatlah suatu Arduino yang menutupi kekurangan tersebut dan menawarkan berbagai kelebihan sehingga user puas dengan Arduino ini, dengan fitur yang ada pada Arduino ini. Nah, beberapa kelebihan yang terdapat di Arduino antara lain yang pertama, nah, di sini Arduino memiliki bootloader sendiri. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa Arduino ini sangat memudahkan kita dalam membuat project elektronika. Apapun itu, mulai dari yang mudah, mulai dari yang sulit. Nah, kelebihan yang utama ini adalah bahwa Arduino memiliki bootloader sendiri, sehingga dengan adanya bootloader sendiri ini kita tidak perlu memiliki chip programmer ya untuk memasukkan atau proses upload dari software atau pemrograman yang telah kita buat ke dalam perangkat kerasnya, yaitu microcontrollernya tersebut. Berbeda dengan microcontroller pada keluarga AVR ya, katakanlah Atmega 16. Nah, untuk proses upload programnya dari CV AVR yang telah kita buat, maka kita memerlukan suatu chip programmer. Contohnya yaitu USB ASP ya, atau bisa juga dengan menggunakan RS232. Nah, di sini Arduino menawarkan kelebihan bahwa Arduino ini telah dilengkapi dengan bootloader sendiri, sehingga kita hanya cukup menggunakan USB untuk proses upload dari software Arduino IDE ke dalam perangkat Arduino. Nah, ini tentu sangat memudahkan kita ya. Terus untuk yang kedua, harganya yang sangat terjangkau. Nah, Arduino ini tidak hanya bisa dipakai oleh orang-orang yang katakanlah berkantong tebal yang memiliki banyak duit, tidak, tapi Arduino juga dapat digunakan oleh orang-orang yang berkantong tipis ya, atau bisa juga oleh semua kalangan, baik yang ekonomi kelas rendah atau ekonomi kelas tinggi. Nah, untuk Arduino sendiri memiliki harga kisaran antara 30.000 sampai 500.000-an ya, tergantung dari jenis
port Arduino yang dipakai itu baik dari yang imitasi ataupun yang original. Umumnya katakanlah Arduino Nano lah. Nah, Arduino Nano ini yang imitasi harganya sekitar antara 30.000 sampai 45.000. Nah, untuk yang originalnya mungkin 300.000 sampai 500 ribuan. Untuk Arduino Uno sendiri harganya berkisar antara 70.000 sampai 100.000 lah. Untuk yang originalnya kemarin sudah beli dengan harga sekitar 400.000 sampai 500.000. Nah, untuk Arduino Mega sendiri 150 sampai 200 ribuan itu untuk yang imitasi. Nah, belum tahu yang originalnya ya mungkin sekitar 600 sampai berapa. Itu tergolong sangat murah ya, karena dengan harga segitu kita bisa memanfaatkannya untuk berbagai project, untuk berbagai bidang kehidupan yang dapat memudahkan kita. Kemudian untuk kelebihan yang ketiga yaitu bahwa Arduino ini sangat mudah dipelajari. Nah, hal ini dikarenakan bahasa pemrograman Arduino-nya ini menggunakan dasar bahasa C ya. Nah, kita ketahui bahwa bahasa C sendiri merupakan bahasa yang paling sederhana dalam suatu bahasa pemrograman. Meskipun dalam Arduino ini telah terdapat beberapa modifikasi, akan tetapi pada dasarnya ini menggunakan bahasa C sehingga tidak berbeda jauh dengan bahasa C yang telah dipelajari pada semester 1 sebelumnya. Kemudian ini ya menggunakan port USB ya, karena memang sudah terdapat bootloader sendiri dalam perangkat Arduino tersebut. Melakukan pemrograman pada papan sirkuit Arduino ini tidak lagi membutuhkan port khusus seperti yang telah dijelaskan. Nah, sehingga penggunaan port USB ini pada Arduino memungkinkan laptop tidak perlu menggunakan atau memiliki port serial atau RS32 yang bisa menggunakannya. Kemudian memiliki banyak library gratis ya. Nah, library ini merupakan suatu seperangkat kode khusus ya yang runtut, yang rumit untuk masing-masing komponen, sehingga kita tidak perlu repot-repot lagi mengetikkannya pada Arduino IDE. Nah, masing-masing library ini memiliki fungsi khusus untuk mengatur beberapa komponen. Sebagai contoh servo, nah, servo ini memiliki library khusus yang bernama servo.h gitu. Kemudian, nah ini yang sangat membedakan di mana Arduino ini bersifat open source, artinya gratis ya, bisa diakses oleh semua kalangan, semua orang. Nah, di Arduino ini tidak hanya softwarenya saja yang bisa kita utak-utik di software Arduino itu, akan tetapi dari segi hardwarenya kita juga bisa utak-utik ya, kita bisa rakit sedemikian rupa, karena di sini pihak Arduino telah memberikan skema dan panduan pembuatannya langsung yang dapat kita peroleh di situs resminya Arduino itu, yaitu arduino.cc. Nah, itu oleh karenanya Arduino ini bersifat open source ya. Karena sifatnya ini yang open source, maka Arduino ini telah dapat berkembang dengan pesat. Nah, ini terlihat beberapa port dari Arduino ya. Nah, terdapat banyak sekali port Arduino sebenarnya, cuma umumnya yang biasa digunakan oleh para user adalah Arduino Pro Mini, Arduino Nano, Arduino Uno, Arduino Mega. Ini terdapat beberapa
board dari Arduino, Arduino Uno, Arduino Leonardo, Arduino Mega 2560, Arduino Lilipet, Arduino Mega ATK, dan lain sebagainya. Masing-masing Arduino ini tentunya berbeda ya, dari segi fiturnya serta dari segi ukurannya ini. Akan tetapi secara fungsinya sama, bahwa Arduino ini merupakan pengendali single board. Hanya saja mungkin berbeda dalam pin input outputnya saja. Nah, saya akan mencoba beberapa review tentang board Arduino ya. Di sini ada board Arduino Uno, Nano, dan Arduino Mega, karena board tersebut sangat umum digunakan ya, karena menawarkan kemudahan dalam penggunaannya. Ya, untuk board Arduino sendiri, Arduino Uno nih, untuk microcontroller pada Arduino Uno ini menggunakan chip Atmega 328P. Ini merupakan microcontroller dari keluarga AVR. Ya, untuk menghubungkan Arduino Uno ke komputer ini cukup menggunakan koneksi kabel USB tipe A atau tipe B, sama seperti halnya yang digunakan pada USB printer. Nah, untuk operating voltage-nya, untuk tegangan operasi pada Arduino Uno ini yaitu sebesar 5 volt ya. Ini menyesuaikan dengan chip Atmega 328P nya ini ya. Apabila kita buka datasheet Atmega 328, maka kita akan mengetahui tegangan operasi dari Atmega 328P ini, dimana Atmega 328P ini memiliki tegangan operasi dari 1,8 sampai 5,5 volt, sehingga tegangan input pada Arduino Uno ini atau tegangan operasinya 5 volt, yang menyesuaikan dengan IC Atmega 328 sebagai chip utamanya. Kemudian untuk tegangan inputnya direkomendasikan 7 sampai 12 volt. Akan tetapi yang biasa saya gunakan amannya, cari amannya yaitu dari 7 sampai 9 volt. Itu sudah cukup aman ya. Itu tegangan input yang ideal bagi saya. Kemudian, nah ini terdapat limit juga dari tegangan input ya. Untuk batas bawahnya yaitu sendiri 6 volt dan batas atasnya 20 volt. Apabila tegangan input kurang dari 6 volt atau sebesar katakan 5 volt, memang Arduino ini dapat bekerja dengan baik, masih dapat bekerja, akan tetapi proses kerjanya untuk sesuatu hal pengontrol yang sangat berat, Arduino tidak dapat bekerja secara maksimal karena akan terjadi under voltage ya, atau bisa saja terjadi drop tegangan. Nah, apabila tekanan mencapai 20 volt, nah ini bisa terjadi over voltage ya. Nanti akan menyebabkan beberapa perangkat komponen rusak, terus IC-nya bisa saja rusak karena tidak sesuai dengan hasil. Nah, kemudian, nah untuk proses kok bisa dari 7 sampai 12 volt, katakanlah nanti tegangan operasinya 5 volt. Nah, di sini terdapat suatu perangkat penyearah tegangan ya, dari input ke output disearahkan sehingga keluarannya kita set 5 volt. Nah, ini biasanya menggunakan regulator tegangan IC7805 ya, dimana inputnya rentang antara 0 sampai 25 volt dengan output sebesar 5 volt. Kemudian Arduino ini memiliki digital pin input output sebanyak 14 pin ya, dengan fungsi pin input output PWM sebanyak 6 pin. Nah, untuk analog inputnya sebanyak 6 pin. Kemudian
Untuk arus desainnya per input output pada masing-masing pin input output ini sebesar 20 mA ya, ini sangat kecil. Kemudian untuk arus pada pin 3,3 voltnya ini sebesar 50 mA. Pada penggunaannya, tegangan input pada Arduino itu 7 sampai 12 volt. Nah, amannya 7 sampai 9 volt. Untuk arusnya sebisa mungkin di bawah 1 ampere. Ini untuk menghindari overcurrent yang dapat menyebabkan IC menjadi panas dan nantinya akan berakibat pada rusaknya chip Mega 328 tersebut. Nah, kemudian di sini dari Arduino ini memiliki 3 memori, ya, flash memory, SRAM, dan EEPROM. Untuk flash memory ini dari memori ini ada yang bersifat volatil, ada yang bersifat non volatil. Volatil ini artinya bahwa memori akan bekerja apabila mendapatkan satu daya. Apabila satu daya hilang, maka mohon maaf. Ini yang volatil, yang SRAM, yang non volatil adalah flash memory dan EEPROM. Nah, volatil ini artinya bahwa memori tersebut harus mendapatkan satu daya untuk dapat bekerja. Nah, apabila satu daya hilang, maka data yang ada pada memori tersebut juga ikut hilang. Berbeda halnya dengan non volatil. Nah, non volatil ini apabila satu daya hilang, maka data akan tetap tersimpan. Nah, itu. Jadi bisa dikatakan bahwa volatil ini non permanen dan non volatil ini bersifat permanen. Nah, untuk kecepatan clock pada Arduino ini sebesar 16 MHz. Kemudian terdapat pin LED juga yang telah terbangun dalam papan Arduino ini, yaitu terdapat pada pin 13. Ukuran dari Arduino ini memiliki ukuran 68,6 mm kali 53,4 mm dengan berat 25 gram. Ya. Untuk ini Arduino Nano, sama halnya dengan Arduino Uno ya, hampir sama. Nah, hanya berbeda pada digital pin input outputnya ya. Nah, digital input output pin dari Arduino Nano 22 dengan dimana menggunakan pin PWM sebanyak 6 pin. Nah, untuk DC current per input outputnya 40 mA, ini 20 mA. Ini Arduino Uno. Nah, pada penggunaannya, untuk sesuatu yang kita buat dengan jumlah pin input output sedikit, maka kita dapat menggunakan pin Arduino Nano dengan ukuran yang minimalis yang tidak terlalu besar. Apabila pin tidak menginginkan dengan menggunakan Arduino Nano, maka dapat kita gunakan dengan menggunakan Arduino Uno. Apabila dari Arduino Uno ini tidak memungkinkan lagi, tidak mencukupi pin input outputnya, maka kita dapat menggunakan Arduino Mega. Di sini Arduino Mega memiliki banyak sekali pin ya, dimana memiliki pin digital sebanyak 54 dan pin analog sebanyak 16. Nah, ini sangat recommended untuk digunakan pada proyek dengan input output yang sangat banyak. Selain itu juga memiliki ukuran memori yang sangat besar ya. Tentunya dengan ukuran papan yang sangat besar juga. Nah, setelah proses pengenalan dari Arduino ini, selanjutnya masuk ke pemrograman Arduino. Untuk pemrograman Arduino ini kita menggunakan software
arduino.ide. Nah, ini bisa kalian unduh di laman resminya atau situs resminya, yaitu arduino.cc. Nah, pada pemrograman Arduino ini terdapat 3 struktur ya, atau 3 hal yang penting. Yang pertama merupakan struktur utama, yaitu yang meliputi void setup dan void loop. Nah, bedanya void setup ini berfungsi atau bekerja hanya sekali jalannya. Kalau void loop ini dia merupakan berulangan. Kemudian untuk variabel, nah variabel ini merupakan sesuatu yang digunakan untuk menyimpan nilai. Nah, bisa nilai desimal, nilai float, dan lain sebagainya. Nah, umumnya variabel ini biasa digunakan untuk proses penentuan pin dan lain sebagainya. Nah, variabel ini merupakan penyimpanan nilai yang kita gunakan dalam program. Nah, untuk variabel ini dapat dirubah sesuai dengan instruksi yang kita buat ya. Nah, ketika kita mendefinisikan suatu variabel dalam pemrograman Arduino, maka harus disertai dengan tipe data dari variabel tersebut dan nilai awal variabel. Tetapi nilai awal ini tidak wajib ya. Yang wajib hanya tipe data dari variabel tersebut. Untuk variabel ini dapat dideklarasikan pada awal program sebelum void setup ya. Itu dinamakan dengan variabel global. Jadi variabel ini dapat dipanggil di beberapa fungsi ya, baik di void setup, void loop. Kemudian terdapat juga variabel lokal ya, di mana variabel lokal ini hanya terdapat di satu blok saja, entah di blok void setup, entah di blok perulangan di void loop. Nah, kemudian terdapat juga fungsi. Nah, fungsi ini sesuatu yang dapat menjalankan program di dalamnya. Nah, biasanya kita ketahui dengan istilah subroutine. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Nah, ini terdapat tipe data juga dalam pemrograman Arduino ya. Ada integer, ada long, ada boolean, ada float, ada char, dan lain sebagainya. Untuk tipe data integer sendiri memiliki ukuran 2 byte ya, atau 16 bit. Nah, dimana memiliki rentang nilai antara minus 32.768 sampai 32.768. Nah, terus integer long ya. Untuk tipe data long ini digunakan ketika integer tidak mencukupi lagi ya. Nah, di sini tipe data long memiliki ukuran 4 byte atau 32 bit. Jadi memiliki rentang nilai yang sangat panjang ya. Untuk tipe data integer ini, rentang nilainya ini kita dapat dari hasil 2 pangkat 16. Nah, untuk nilai maksimalnya ya sekitar 65 ribuan ini. Nah, untuk tipe data boolean, untuk tipe data boolean sendiri ini merupakan suatu tipe data yang sangat sederhana yang hanya memiliki ukuran 1 bit. Nah, variabel sederhana ini dapat disimpan dalam bentuk tipe data boolean ya, yaitu ada 2 kondisi, true dan false, atau 1 dan 0. Kemudian tipe data float memiliki ukuran 4 byte atau 32 bit, char 1 byte atau 8 bit. Nah, bedanya integer dengan float ini, kalau integer itu untuk data desimal, kalau float untuk data pecahan. Kalau char
dia untuk huruf. Nah, kalau data string dia untuk kata atau kalimat. Nah, ini terdapat beberapa penulisan dalam Arduino IDE ya. Nah, pada Arduino IDE ada beberapa penulisan antara lain pin mode untuk mengset mode, kemudian digital write untuk menulis logika, atau terus analog write untuk menulis logika data analog, digital write untuk membaca data digital, dan analog write untuk membaca data analog. Nah, karena pada dasarnya Arduino ini merupakan pengembang dari chip Atmega 328P yang pada dasarnya adalah microcontroller dari keluarga AVR, maka kita bisa juga menggunakan set register ya pada software Arduino IDE. Pada dasarnya pin mode dengan DDRX itu sama-sama untuk mengkonfigurasikan mode pin yang kita gunakan, apakah dia bertindak sebagai output, apakah sebagai input. DDR ini merupakan data direct register ya, dimana terdapat sekumpulan register ya yang bisa kita set register tersebut apakah bertindak sebagai input atau output. Katakanlah pada Atmega 328 terdapat 4 register A, register B, register C, register D. Bisa juga untuk mengeset register A sebagai output, maka bisa kita gunakan sintak DDRA sama dengan 0xFR. Jadi register A bertindak sebagai output. Kemudian untuk menampilkan data, kalau pada Arduino IDE itu menggunakan sintaks digital write atau analog write. Kalau menggunakan set register, maka kita menggunakan port. Nah, port apa yang kita gunakan untuk menampilkan data? Sebagai contoh port A1, port A2 gitu. Nah, kemudian untuk membaca pada software Arduino IDE kita menggunakan analog write dan digital write. Kalau pada set register kita menggunakan pin, apakah pin A1, pin A2, pin B1, pin B2 dan lain sebagainya. Nah, pada dasarnya di balik proses sintaks Arduino seperti pin mode, digital write, analog write, digital write, analog write, itu dibalik itu adalah set masing-masing register, yaitu menggunakan DDRX, port X, pin X. Nah, karena Arduino sudah dikembangkan, maka kita diberi kemudahan, kita ditawarkan kemudahan dengan penulisan sintaks yang mudah kita pahami, yang mampu kita mencernanya. Berbeda dengan program set register yang mungkin sedikit sulit untuk kita pahami. Ya, mungkin sekian dulu penjelasannya. Untuk penjelasan selanjutnya akan saya buat pada video berikutnya. Nah, nanti saya akan coba membuat review mengenai Arduino Uno, Arduino Nano, Arduino Mega. Kemudian kita lanjut ke pengenalan software Arduino-nya, bagaimana cara membuat programnya, bagaimana membuat project dan lain sebagainya. Oke, kita cukupkan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.